Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah belajar dan kita sudah mengerti firman Tuhan. Biarlah Allah saja yang akan menguatkan dan mengiring langkah kita di masa depan untuk memuliakan namanya lewat hal-hal yang kita lakukan. Juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Khususnya di kelas besar dan remaja. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di ibadah online kebaktian anak HKBP Solo. Dan sebelum kita memulai, kakak akan memimpin di dalam doa ya. Adik-adik bisa mengambil sikap yang baik dan benar. Gak perlu diajarin lagi, oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa kalau Engkau boleh mengumpulkan kami masing-masing di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online ini Bapa. Kiranya firman ini benar-benar tersampaikan untuk adik-adik sekolah minggu, agar adik-adik sekolah minggu benar-benar menerapi firman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Alkitab bukan Alkitab, oke?
Yang ada di sini ya, bukan yang ada di HP kalau bisa, oke? Nah, Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Dibuka ya adik-adik. Kakak akan membacakannya, Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Adik-adik mengikuti dalam hati masing-masing ya. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ayat 24, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Oke, nah dari firman di atas, dari ayat di atas, kakak ingin menggarisbesarkan yang ada di ayat 25, di mana Yesus itu bilang kalau misalkan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kakak di sini nggak akan ngebahas tentang mati, tapi kakak akan membahas tentang yang hampir mirip dengan kepercayaan, yaitu melepaskan kita dari kekhawatiran atau ketakutan. Nah, adik-adik tentu percaya dong kalau misalnya Tuhan itu bekerja atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Bahkan kehidupan adik-adik saat ini, adik-adik bisa bernafas sampai detik ini, adik-adik masih diberikan bangun pagi tadi, itu semua karena Tuhan Yesus. Ya kan? Tanpa adik-adik sadar itu semuanya atas kuasa dari Tuhan. Nah, selain itu, selain Tuhan menyediakan kehidupan kita, Tuhan juga menyediakan kehidupan yang kekal. Nah, kepada siapa Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal? Ada yang tahu? Nah, Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tentang kepercayaan dan tentang beriman itu udah sering banget dibahas sama kakak abang yang lain, ya kan? Nah, kalau dari hal ini, kepercayaan yang percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bekerja atas kehidupan adik-adik masing-masing, atas kehidupan adik-adik, atas kehidupan kakak, atas kehidupan orang tua adik-adik, kehidupan orang tua kakak, itu semuanya berdasarkan kuasa Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut lagi akan apapun itu sebenarnya. Misalnya gini, adik-adik pasti sering banget mengalami yang namanya ketakutan ketika adik-adik mau mengerjakan soal ujian. Sebenarnya itu nggak perlu ditakutkan, karena kalau misalkan adik-adik benar-benar sudah mengerjakan, sudah belajar dengan giat, pasti semuanya itu akan diberikan kepada adik-adik. Jadi tinggal bagaimana usaha adik-adik untuk mendapatkan hasil tersebut, sehingga baru adik-adik percayakan kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Tetapi nggak semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah adik-adik gak bisa memaksakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau nilai yang bagus, Tuhan, aku mau mendapatkan nilai 100, Tuhan, aku mau mendapatkan ranking 1, Tuhan, aku mau ini, mau itu." Gak bisa adik-adik memaksakan itu kepada Tuhan semuanya, tapi tanpa ada usaha dari adik-adik masing-masing. Maksudnya apa sih, Kak? Adik-adik gak bisa nih, misalnya besok ada ujian, adik-adik terus hari ini gak belajar, adik-adik cuma main game, main HP, nonton, dan lain-lainnya. Itu Tuhan gak melihat kayak gitu. Itu Tuhan gak suka banget. Masa adik-adik memaksakan kehendak adik-adik dengan adik-adik gak usaha apa-apa. Seharusnya adik-adik belajar dengan giat, lalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Walaupun adik-adik sudah belajar, semuanya hasilnya itu diserahkan kepada Tuhan. Istilahnya, kalau dulu orang tua kakak itu selalu bilang, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita mengerjakan soal pun, bisa atau enggaknya itu Tuhan yang sudah bekerja. Kalau kita bisa, berarti itu udah merupakan rencana Tuhan, itu udah merupakan udah bekerja Tuhannya. Artinya, oh, anak ini udah benar-benar belajar dengan giat, berarti dibantu sama Tuhan. Kalau misalkan
nggak belajar dengan giat, ya Tuhan nggak akan melihat usaha adik-adik. Akhirnya apapun hasil adik-adik itu merupakan cerminan dari usaha adik-adik. Kalau misalkan adik-adik belajarnya kendor, nggak giat, ya hasilnya juga pasti biasa-biasa aja. Nah, terus gimana sih Kak kalau misalkan kita udah belajar tapi kok hasilnya masih biasa-biasa aja? Nah, itu nggak boleh khawatir juga, nggak boleh marah juga sama Tuhan, karena Tuhan masih menginginkan usaha adik-adik belajar lebih giat lagi. Mungkin kemarin udah giat, tapi Tuhan belum lihat yang lain. Misalkan Tuhan belum lihat kalau misalkan adik-adik belajarnya lebih giat lagi, atau mungkin adik-adik masih ada sikap-sikap adik-adik yang kurang baik, misalnya kurang patuh kepada orang tua. Nah, kayak gitu. Dan jangan lupakan berdoa. Kalau misalkan takut, berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan, berbicara sama Tuhan apa yang sedang adik-adik rasakan. Tetapi jangan jadikan berdoa sebagai ajang untuk adik-adik mendapatkan solusi. Maksudnya jangan cuma jangan berdoa karena hanya adik-adik mendapatkan masalah. Adik-adik harus berdoa dalam keadaan sukacita maupun duka cita. Kalaupun sukacita, ya terima kasih Tuhan atas hari ini aku masih diberikan kesempatan untuk belajar, masih diberikan kesempatan untuk bertemu orang tua dan lain-lain. Itu merupakan suatu komunikasi kita dengan Tuhan. Sukacita kita karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Duka citanya nggak apa-apa adik-adik bilang, Tuhan Yesus, hari ini aku merasa kecewa banget sama hasil yang aku dapat dari ujian. Hari ini aku merasa kecewa banget sama diri aku yang nggak bisa mengerjakan soal ujian dan lain-lainnya. Itu bisa diceritakan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang menangani, biar Tuhan yang membantu adik-adik melalui doa-doa tersebut. Nah, lanjut lagi, artinya kalau misalnya kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, kita harus percaya yang tadi sudah Kakak bilang. Selain itu, ada nggak ketakutan adik-adik lagi? Misalnya nih pada saat sekarang terus melandanya corona, itu nggak apa-apa adik-adik nggak perlu khawatir yang terlalu berlebihan. Tinggal bagaimana adik-adik mengusahakan diri adik-adik supaya agar tetap sehat. Artinya kita juga tetap harus berusaha dengan mencuci tangan, dengan mematuhi protokol, dengan menjaga jarak, memakai masker, memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan lain-lainnya. Jadi Tuhan Yesus tinggal melihat usaha adik-adik dan kita mempercayakan kepada Tuhan. Kalau kita bisa berdoa kayak gini, Tuhan, hari ini aku sudah makan sehat, hari ini aku misalnya nggak pergi kemana-mana, kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan aku dan keluarga aku. Itu nggak apa-apa disampaikan kepada Tuhan. Itu merupakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sudah berusaha, Tuhan, apapun itu rencanamu, itu rencana yang terindah, itu rencana yang terbaik. Nah, tinggal semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau misalkan benar-benar adik-adik sudah melakukan usaha adik-adik dalam menjaga kesehatan, adik-adik gak perlu takut lagi. Tinggal semuanya diserahkan kepada Tuhan. Walaupun adik-adik banyak yang bertanya, kapan sih aku bisa liburan lagi? Kapan sih aku bisa datang ke sekolah lagi? Kapan sih aku bisa pergi ke gereja lagi? Sebenarnya semua orang menginginkan itu. Adik-adik menginginkan itu, kakak juga menginginkan itu. Kakak pengen banget mengajar adik-adik secara langsung di Solo, kuliah lagi di Solo. Tapi kita masih harus menjaga tubuh kita, kesehatan kita, supaya terhindar dari corona. Jadi itulah bentuk tanggung jawab adik-adik terhadap diri adik-adik sendiri, supaya adik-adik terhindar dari virus-virus corona. Nah, jangan menjadikan juga karena coronanya ini terus-terusan ada, sehingga ibadah semuanya kan serba online, apalagi ibadah sekolah minggu. Jangan menjadikan adik-adik ini jauh dari Tuhan. Kita kakak abang memang nggak bisa mengontrol adik-adik untuk selalu ada sekolah minggu terus, tapi itu juga merupakan bentuk kesadaran diri adik-adik. Oh iya, kalau misalkan hari Minggu itu sudah harus jadwalnya ke gereja setiap hari sebelum makan, sebelum tidur itu harus berdoa, berbicara kepada Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Itu sudah tidak perlu diingatkan lagi. Jangan menjadikan new normal ini menjadi jauh antara Tuhan dengan adik-adik semuanya.
Oke? Jadi kalau misalkan hari Minggu tetap harus sekolah Minggu, walaupun kakak abang nggak bisa mengontrol. Kalaupun emang orang tua dari adik-adik nggak bisa mengontrol juga, itu gimana caranya tanggung jawab dari diri adik-adik sendiri. Oh, hari ini hari Minggu, kalau emang papa adik-adik nggak bisa menemani gereja, berarti adik-adik yang harus bertanggung jawab. Udah besar, masa melihat media sosial lebih pintar daripada membuka YouTube untuk mengikuti ibadah online, ya kan? Adik-adik bisa membuka media sosial secara berjam-jam, tapi masa menyiapkan hati untuk ke gereja, untuk ibadah online, nggak bisa. Nah, itu mungkin bisa adik-adik pikirkan lagi, mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak, gitu. Bisa adik-adik nggak apa-apa main media sosial, tapi siapkan juga hati adik-adik untuk pergi ke gereja, bukan pergi sih, maksudnya mengikuti ibadah online, gitu. Karena kan kakak abang sudah menyediakan ibadah online untuk adik-adik. Kalau adik-adik nggak bisa datang ke gereja, ini ibadah online sudah disediakan oleh kakak abang. Tinggal gimana cara adik-adik yang menggunakannya. Apakah adik-adik benar-benar ibadah atau enggak, itu bergantung dengan adik-adik. Nah, lanjut lagi, misalnya ketakutan, nggak seru nih kak kalau misalnya Natalnya nggak secara langsung. Biasanya kan bulan-bulan sekarang kita udah latihan-latihan. Nah, dari situlah adik-adik, Natal ini kita harus mencoba. Kenapa kita nggak boleh khawatir juga akan Natal tahun ini? Ya karena semuanya sudah diatur sama kakak abang. Ini udah bentuk usaha kakak abang untuk tetap menjalankan Natal online. Artinya tinggal adik-adik membantu kakak abang untuk mengirimkan liturgi. Ayo, siapa yang belum mengirimkan liturgi? Nah, kalau belum mengirimkan liturgi, bisa langsung dikirimkan ya ke kakak abang, dan paling lambat tanggal berapa? Tanggal 26 November, jangan lupa, oke? Nah, kalau misalkan ada adik-adik yang belum dapat liturgi, nanti bisa menghubungi salah satu kakak abang ya, atau ada yang mau ditanyakan, bisa juga ditanyakan ke salah satu kakak abang, oke? Nah, dari situlah kita nggak perlu khawatir mau Natalnya online, mau Natalnya offline. Yang penting dari kakak abang sekolah minggu sudah mengusahakannya agar adik-adik tetap mendapatkan sukacita Natal, gitu, oke? Nah, segini dulu aja yang bisa kakak sampaikan. Untuk itu, poin yang bisa kakak sampaikan itu ada 3. Yang perlu adik-adik ingat, ada 3 poinnya. Yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan. Artinya kita harus percaya akan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Percaya atas kuasanya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang merencanakan semuanya. Rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana yang adik-adik pikirkan. Oke? Poin yang kedua itu bersyukur. Berkaitan dengan poin yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu semua sudah diatur sama Tuhan, rencana Tuhan. Tinggal bagaimana kitanya yang bersyukur. Kalau kita sudah diberikan nafas kehidupan sampai detik ini, itu semua dari Tuhan, sehingga kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Jangan lupa berterima kasih, jangan lupa bersyukur, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum memiliki keuntungan seperti adik-adik. Masih ada misalnya amit-amitnya, masih ada yang terbaring di rumah sakit misalnya, masih ada yang apa, masih ada yang... Jadi nggak bersyukur adik-adik masih, nggak seberuntung adik-adik masih bisa diberikan kesehatan, gitu. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Dan yang ketiga adalah jangan khawatir atau takut. Karena Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada. Tuhan itu mau kita di kamar mandi pun, mau kita di kamar, mau kita di rumah, mau kita di sekolah, semua Tuhan tuh ada. Mau adik-adik belum mengeluarkan perkataan atau perbuatan, Tuhan itu udah tahu adik-adik mau mengeluarkan kata-kata apa, mau melakukan perbuatan apa, Tuhan itu udah tahu. Jadi bagaimana adik-adik untuk jangan khawatir. Jangan menjadikan khawatir atau rasa takut adik-adik menjadi lebih besar daripada kepercayaan atas kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan adik-adik. Artinya jangan menjadikan ketakutan lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kita percaya aja, kita berserah aja kepada Tuhan. Semua sudah diatur Tuhan, tinggal bagaimana kita yang mengusahakannya. Begitu, oke?
Segitu dulu yang bisa kakak sampaikan. Semoga firman ini benar-benar tersampaikan untuk adik-adik semua. Pokoknya intinya adik-adik tetap jaga kesehatan. Oke? Kakak akan menutup firman ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa kalau Engkau boleh menemani kami di ibadah online kebaktian anak HKBP Solo ini. Bapa, biarlah firman ini benar-benar tersapi sehingga adik-adik bisa menjalankan apa yang diceritakan dalam firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah dalam studi adik-adik juga. Semoga Engkau yang memberkati studi adik-adik supaya seturut kehendak-Mu, biarlah adik-adik menjadi anak yang bisa dibanggakan bagi nusa dan bangsa dan hanya untuk nama-Mu saja. Berkatilah juga keluarga adik-adik agar selalu sehat Bapa dan terhindar dari segala virus yang ada di luar sana. Kiranya Engkau selalu memberkati dan selalu menghadirkan sukacita dan kebahagiaan di setiap rumah dan kehidupan adik-adik kami serta keluarganya masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati aktivitas kami selanjutnya agar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Semoga minggu depan kita ketemu lagi dengan kakak atau abang yang berbeda. Dan tetap ibadah online ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan liturgi. Kalau belum ada yang mendapatkan liturgi, bisa menghubungi salah satu kakak abang. Oke? Oke deh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know who I believe and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya Hai guys, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa likes,
subscribe, comment, and share, dan stay tune untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.